Berapa sih, Mbak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok pemodelan proses bisnis pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi KAI Akses mau mempresentasikan hasil laporan yang telah kita rancang. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amila Prasenja Putri dengan 3 digit NIM terakhir 054 dan ada rekan-rekan saya. Silakan Niken. Saya Niken Ayu Chandra Tias dengan NIM 3 digit terakhir 039. Perkenalkan nama saya Muhammad Indra Darmawan dengan 3 digit NIM terakhir 043. Perkenalkan nama saya Aisyah Liprianto dengan 3 digit NIM terakhir 058. Perkenalkan, nama saya Alminaita Krina Ginting dengan 3 digit NIM terakhir 059. Perkenalkan, nama saya Monika Juni Aisyah dengan 3 digit NIM terakhir 065. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwika Aprilia dengan 3 digit NIM terakhir 067. Oke, yang pertama yaitu ada BPMN. Next. BPMN atau Business Process Modeling Notation adalah standar notasi untuk visualisasi proses bisnis yang terdiri dari elemen-elemen seperti flow object atau objek aliran. Di flow object ada tugas, ada gateway, ada gerbang, ada event, ada peristiwa untuk mempresentasikan aktivitas, keputusan, dan peristiwa dalam suatu proses bisnis. Yang kedua ada connecting object, yaitu ada aliran urutan dan aliran pesan untuk menggambarkan hubungan antar objek dalam proses bisnis tersebut, serta asosiasi untuk menyambung objek tambahan. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ada swim lanes atau kolam renang, yaitu digunakan untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan entitas yang bertanggung jawab. Yang keempat ada artifak, yaitu memberikan informasi tambahan seperti catatan. BPMN juga mencakup berbagai jenis diagram seperti proses flow diagram, collaboration diagram, dan interaction diagram untuk menggambarkan berbagai aspek dari proses bisnis. Ya, jadi ini gambaran dari BPMN kita. Bisa dilihat dulu teman-teman, bisa dicermati dulu. Next. Selanjutnya di sini ada pembahasan BPMN. Yang pertama yaitu pengguna memulai dengan membuka website atau aplikasi melalui KAI Akses. Yang kedua ada pengguna login aplikasi dengan mengisi email, nomor telepon, atau melalui Google. Selanjutnya nomor 3, pengguna mendapatkan kode OTP registrasi melalui email atau nomor telepon. Selanjutnya, nomor 4 yaitu memasukkan kode OTP ke kolom yang sudah disediakan oleh KAI Akses. Yang kelima, ada proses pemesanan tiket. Pengguna diharapkan memilih jenis kereta. Yang keenam, ada pengguna akan diperintahkan memilih kota tujuan, jadwal keberangkatan, dan jumlah penumpang yang akan naik. Yang ketujuh, pengguna harus pilih kelas, kursi, dan jam keberangkatan. Oke, selanjutnya ada proses ke-8, yaitu pengguna mengisi data diri untuk keperluan pemesan tiket. Yang ke-9, data yang telah diisi akan dicek oleh sistem dan diterima oleh PT KAI. Apabila data lengkap, akan lanjut pada proses selanjutnya. Tapi apabila tidak lengkap, harus mengulang lagi untuk mengisi data sehingga sampai datanya lengkap. Ke-10, jika lengkap, pengguna memilih metode pembayaran lalu melakukan pembayaran yang diproses oleh sistem. Lalu yang ke-11, jika PT KAI telah mengkonfirmasi pembayaran, maka pengguna akan diberi kode etiket.
ke-15, pengguna harus menyimpan dan mencetak kode tersebut untuk hari H keberangkatan. Yang ke-13, saat hari H pengguna memberikan kode tersebut ke bagian loket untuk dicek kesesuaian dari data yang ada dalam tiket dengan data yang aslinya. Yang ke-14 yaitu jika sesuai pengguna diperbolehkan untuk memasuki kereta, tapi jika tidak sesuai, maka petugas loket dapat melakukan penolakan tiket. Next. Oke, selanjutnya ada materi kedua yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang kedua adalah brainstorming milestone. Jadi di sini untuk pemesanan tiket melalui aplikasi KAI Akses, yang pertama adalah untuk pengguna yang belum memiliki akun akan diarahkan untuk melakukan registrasi akun, di mana sistem KAI Akses membatasi satu identitas untuk satu akun, yang berarti setiap pengguna yang membuka aplikasi dan ingin menggunakan layanan harus memiliki akun. Lalu, hubungan 1:1 antara pengguna registrasi akun dengan verifikasi email atau nomor telepon menunjukkan bahwa setiap akun yang terdaftar hanya ada satu proses verifikasi yang berhasil. Lalu hubungan 1:1 antara verifikasi email atau nomor telepon dengan pencarian jadwal kereta menunjukkan bahwa setiap proses verifikasi yang berhasil, pengguna dapat langsung melakukan pencarian jadwal kereta. Lalu hubungan 1:1 untuk pengguna yang sudah memiliki akun KAI Akses dapat langsung masuk ke aplikasi dan melakukan pencarian jadwal kereta. Lalu hubungan 1:n antara pencarian jadwal kereta dengan memasukkan tanggal menunjukkan bahwa untuk pencarian jadwal kereta, KAI Akses memungkinkan pengguna untuk melihat semua opsi perjalanan yang tersedia dalam rentang tanggal tertentu. Lalu hubungan 1:1 untuk yang masukkan tanggal dengan masukkan stasiun keberangkatan menunjukkan bahwa setiap tanggal yang dipilih oleh pengguna akan dikaitkan dengan satu stasiun keberangkatan tertentu yang mereka masukkan. Lalu hubungan 1:1 antara masukkan stasiun keberangkatan dengan masukkan stasiun tujuan menunjukkan bahwa stasiun keberangkatan yang dipilih oleh pengguna akan dikaitkan dengan satu stasiun tujuan tertentu yang mereka masukkan. Oke, dari masukan stasiun tujuan itu akan ditampilkan jadwal kereta yang tersedia. Di sini hubungannya one to many, jadi menunjukkan bahwa saat melakukan pencarian jadwal kereta, aplikasi KAI akan menampilkan semua jadwal kereta yang tersedia untuk tanggal tertentu. Kemudian dari tampilkan jadwal kereta yang tersedia, masuk ke pemesanan tiket. Di sini hubungannya many to many karena banyak jadwal kereta yang tersedia dapat dikaitkan dengan banyak pemesanan tiket. Dari pemesanan tiket beralih ke pilih kereta dan kelas. Di sini hubungannya one to many yang menunjukkan bahwa setiap pengguna melakukan satu pemesanan tiket, terdapat banyak pilihan kereta dan kelas yang dapat dipilih pengguna. Dari pilih kereta dan kelas dilanjutkan review detail pemesanan. Hubungannya one to one karena setiap pilihan kereta dan kelas yang dibuat oleh pengguna akan langsung dikaitkan dengan satu set detail pemesanan yang relevan yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfirmasi atau mengubah pilihan sebelum finalisasi pemesanan. Kemudian, dari review detail pemesanan langsung ke pembayaran. Di sini menunjukkan bahwa setiap detail pemesanan yang telah dikonfirmasi akan langsung dikaitkan dengan satu transaksi pembayaran. Kemudian lanjut ke metode pembayaran, yakni hubungan bantuan antara metode pembayaran dengan sebentar. Antara pembayaran dengan metode pembayaran, yakni langsung dikaitkan dengan satu metode pembayaran seperti e-wallet ataupun sejenisnya. Kemudian dari metode pembayaran
ke lakukan pembayaran hubungannya one-to-one, yakni setiap pilihan metode pembayaran tersebut yang dibuat oleh pengguna akan langsung dikaitkan dengan satu aksi pembayaran yang spesifik. Kemudian dari lakukan pembayaran akan menerima konfirmasi pembayaran dan etiket. Di sini menunjukkan bahwa setiap transaksi pembayaran yang berhasil akan langsung menghasilkan penerimaan satu konfirmasi pembayaran dan satu etiket. Next. Baik, selanjutnya adalah framing proses. Next. Nah, di dalam framing proses ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada bagian event, subproses, result, case for action, lalu ada vision, lalu ada aktor, ada mekanisme, lalu ada matrix. Next. Di sini saya akan membahas bagian dari framing proses tersebut. Yang pertama ada event. Event sendiri merupakan proses bisnis yang akan dikerjakan oleh aplikasi. Jadi pada aplikasi KAI Akses, proses bisnis pertama yakni pemesanan tiket. Lalu yang kedua ada subproses. Subproses itu yaitu runtutan cara kerja pada bisnis tersebut. Nah, pada aplikasi KAI Akses, cara penggunaan aplikasi mulai dari masuk ke dalam aplikasi, lalu melakukan sign-in atau login, hingga pada pembatalan pemesanan. Lalu yang ketiga ada result. Result yaitu final dari proses bisnis yang dilakukan antara perusahaan dengan pembeli. Lalu yang keempat ada case for action, yakni permasalahan apa saja yang terjadi jika tidak ada aplikasi yang dapat membantu proses bisnis dari suatu perusahaan. Lalu yang kelima ada vision. Vision tersebut yakni kelebihan yang terjadi dalam proses bisnis suatu perusahaan setelah ada aplikasi penunjang. Lalu yang keenam ada aktor. Aktor yaitu orang-orang yang berhubungan dengan aplikasi tersebut. Nah, pada contoh aplikasi KAI Akses ini, orang-orang tersebut yaitu user, lalu ada karyawan KAI. Lalu yang ketujuh ada mekanisme. Mekanisme yaitu dalam proses framing, mekanisme merujuk pada cara-cara yang mengarah pada pengembangan sistem dan juga perbaikan sistem yang dapat mempermudah dalam proses pemesanan tiket. Lalu yang terakhir ada matrix. Matrix yakni kelebihan aplikasi penunjang yang dapat memudahkan user. Nah, pada aplikasi KAI Akses terdapat banyak sekali fitur-fitur menarik yang bisa didapatkan oleh user. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis as is. Next. Jadi, analisis as is merupakan tahap awal dalam sebuah analisis bisnis yang akan dilakukan dalam sebuah perusahaan atau instansi. Istilah as is sendiri merujuk pada keadaan sebenarnya dari suatu proses atau situasi khusus tanpa adanya perubahan atau penyempurnaan. Dengan tujuan utama yakni yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menetapkan dasar, dan yang ketiga mengidentifikasi peluang. Lalu pada analisis as is kelompok ini terbagi dalam 3 section, yaitu penumpang, KAI akses, dan sistem. Next. Untuk yang pertama, pada section penumpang, proses penumpang ketika penumpang masuk pada KAI akses dimuat dengan 2 kemungkinan, yakni yang pertama pilihan untuk melakukan login, atau yang kedua langsung melakukan pencarian tiket tanpa melakukan login penumpang.
Lalu yang kedua pada laman KAI Akses, setelah melakukan login dan pencarian jadwal kereta, penumpang akan memasukkan data seperti tanggal, stasiun keberangkatan, dan stasiun tujuan. Lalu yang ketiga pada sistem penumpang akan mengecek dan melakukan detail review pemesanan. Setelah melakukan detail review, penumpang akan dilanjutkan pada laman pembayaran. Lalu yang terakhir, di proses terakhir, ketika setelah sampai di tahap terakhir dan mendapatkan etiket, maka proses analisis telah selesai. Next. Oke, selesai sudah penjelasan dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada masukan untuk laporan kita. Oke, kalau dari teman-teman udah tidak ada pertanyaan dan masukan, jadi kita tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.